عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون Allahul Azim. Maka barang siapa yang Allah menghendaki, sekiranya dia memberi petunjuk padanya, dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dia menghendaki, sekiranya dia akan menyesatkannya, maka dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seakan-akan dia berusaha mendaki ke langit. Begitulah Allah menjadikan kotoran itu atas orang-orang mereka tidak beriman lagi. Maka barang siapa yang Allah menghendaki, sekiranya dia memberi petunjuk padanya, dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dia kehendaki, sekiranya dia menyesatkannya, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seakan-akan dia berusaha Begitulah Allah menjadikan kotoran itu yang mereka tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhan engkau yang lurus. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka mengambil pelajaran. Dan inilah jalan Tuhan engkau yang lurus. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka mengambil pelajaran. Bagi mereka negeri keselamatan di sisi Tuhan mereka, dan Dia pelindung mereka, sebab apa yang mereka adalah mereka kerjakan. Bagi mereka negeri keselamatan di sisi Tuhan mereka, dan Dia sebagai pelindung mereka, sebab apa yang mereka adalah mereka kerjakan. Dan pada hari Dia akan mengumpulkan mereka semuanya. Wahai golongan jin,
sungguh kalian telah mengambil banyak dari manusia itu. Dan berkata kawan-kawan mereka dari manusia itu, wahai Tuhan kami, telah mendapat kesenangan sebagian kami dengan sebagian yang lain, dan kami telah sampai pada ajal kami yang telah Engkau tentukan bagi kami. Dia berfirman, api neraka tempat tinggal kalian, orang-orang yang kekal di dalamnya, kecuali apa Allah kehendaki. Sesungguhnya Tuhan Engkau Maha bijaksana, Maha lagi, dan pada Dia semuanya. Wahai golongan jin, kalian telah mengambil banyak dari manusia, dan berkata kawan dari manusia Merupakan kawan-kawan mereka dari manusia. telah Wahai mendapat Tuhan, kami telah mendapat kesenangan kesenangan bagian kami sebagian kami dengan dan sebagian sebagian yang lain. kami telah sampai Sampai pada pada ajal kami yang telah Engkau Dia api neraka tempat tinggal kali orang yang kekal di dalamnya, kecuali yang Allah sesungguhnya kecuali apa yang Allah kehendaki. lagi Maha bisa, Maha mengetahui. dan begitulah kami kuasakan sebagian orang-orang yang dolim itu pada sebagian yang lain, sebab mereka adalah mereka usahakan lagi, dan begitulah kami kuasakan pada kami kuasa sebagai orang dolim itu pada Sebagian yang lain, sebab mereka adalah mereka usahakan. Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang pada kalian para rasul dari kalian yang mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayatku, dan mereka memberi peringatan pada kalian pertemuan hari kalian ini. Mereka berkata, kami bersaksi atas diri kami dan memperdaya mereka kehidupan dunia, dan mereka bersaksi atas diri mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Lagi, wahai golongan jin dan manusia, apakah kalian apakah belum
belum datang pada kalian para rasul dari kalian. Mereka mengisahkan atas kalian ayat-ayatku dan mereka memberi peringatan pada kalian. Pertemuan hari Kalian ini pada kami hari kalian ini. ini Saja. memperdaya mereka Mereka berkata, kami bersaksi atas diri kami sendiri. bersaksi diri-diri mereka. Atas Sungguhnya mereka antusina diri kami. demikian itu sekiranya Tuhan engkau Tuhankunya dulu sekiranya Tuhan lam yakun muhlika tidak akan atau bukanlah dia demikian itu sekiranya Tuhan engkau bukanlah dia adalah zat yang membinasakan negeri-negeri itu dengan aniaya sedang penduduknya orang-orang yang lalai. Lagi demikian itu. demikian Sekiranya Tuhan engkaulah dia ada zat yang seakan negeri-negeri itu dengan ani sedangkan penduduknya orang-orang yang lalai. Sudah selesai. Lalai. Ada pertanyaan? Dengan aniaya dan penduduknya orang-orang yang lalai. Yang lalai. Tidak ada ya, sudah jelas semua. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Kita ulang dari awal. Maka barang siapa? Barang siap Allah menghendaki. Sekiranya Dia memberi petunjuknya. Dia akan melapang dada untuk memeluk Islam dan barang siapa yang dia kehendaki sekiranya dia menyesatnya, dia akan menjadikan sempit, dadanya sempit, sesak, lagi sesak, dia berusaha mendaki ke langit. Begitulah Allah menjadikan orang itu atas orang-orang yang mereka tidak beriman. Terus jalan Tuhan engkau sungguh kami telah menjelaskan itu yang mereka mengambil bagi mereka yang mereka mengambil pelajaran Tuhan mereka dan Dia pelindung mereka sebab apa yang mereka kerjakan dan pada Dia akan mengumpulkan mereka semua. Wah, kalian telah ambil banyak dan berkata kata kawan-kawan mereka manusia telah mendapat kesenangan tidak dengan sebagian yang lain.
dan kami telah sampai pada ajal kami yang telah Engkau tentukan bagi kami. Dia berfirman, api neraka tempat tinggal kalian, orang-orang yang kekal di dalamnya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Tuhan Engkau Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Terus, Dan begitulah dan begitulah kami kuasakan kan sebagian orang orang-orang yang itu zalim pada yang lain, sebab apa yang mereka adalah mereka usaha. Wahai golongan jin dan dan manusia, manusia. apakah Belum datang kepada belum belum datang datang kepada kalian para rasul dari kalian mereka mengisahkan atas kalian ayat-ayatku dan mereka memberi peringatan pada kalian tentang pertemuan di hari kalian ini. Mereka berkata, kami bersaksi atas diri-diri kami dan memperdaya mereka kehidupan dunia, dan mereka bersaksi atas diri-diri mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Demikian itu sekiranya Tuhan engkau tidaklah dia adalah yang membinasakan negeri itu dengan sedangkan penduduknya orang-orang yang lalai. Kita cari kata-kata yang benar. Ayat satu. ayat Aulia, teman-teman junjung orang-orang. Anak kalau satu, kali kalau perempuan, Olidin orang-orang, yang kekal, kalau satu, perempuan, Al-Zalimin orang-orang, yang kalau boleh satu, perempuan, Rusul, para rasul, kalau satu, Ampus, diri-diri, kalau satu, Kafirin, yang kafir, kalau satu, perempuan, puro, Puro, diri-diri, kalau satu, ya, Wafilun, orang-orang yang lalai, kalau satu, perempuan, Omis. Kita ulang tak awal ya. Bersama. Ta'ala. La yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan. Taf'alan tif'alan. Mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun. Fa'adaka fa'illatu mufa'alun. Nazzalah. La yunazzilu tanzilan. Tanzilatan tinjalan munazzalan fahuwa munazzilun wadaka munazzalun nazzil munazzal Ani fa'ala fa'ala yufa'ilu mufa'alatan
Yujadilu mujadalan wajidalan wajidalan bahwa mujadilu wadaka mujadal jadil tatu jadil mujadalun mujadalun tiga afala apalan yufilu ifalan wa mu'alan wa mufilun wadaka mu'alun afilatu ilmu alun ahsana ahsana yuhsinu ihsanan wa muhsanan wa muhsinu wadaka muhsanun ahsin wa tuhsin muhsanun muhsan empat tafa'ala tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan huwa mutafa'ilun wadaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun tarohama tarohama yatarohamu tarohaman wa mutarohaman bahwa mutarohimun wadaka mutarohamun taroham la tataroham mutarohamun mutarohaman. Itu bab 4. Sekarang bab 5. Kemarin sudah bab 5 ya? Ya, ulang. Tafa'ala, sama-sama. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan bahwa mutafa'ilun wadaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun takabbaro takabbaro takabbaru takabburan wa mutakabbarun bahwa mutakabbirun wadaka mutakabbarun takabbar la takabbar mutakabbarun ta'allama ta'allama ta'allamu ta'alluman wa muta'allaman bahwa muta'allimun wadaka muta'allam ta'allam la tata'allam muta'allamun ta'allam taqarraba taqarraba taqarruban wa mutaqarraban bahwa mutaqarribun wadaka mutaqarrabun taqarrab la tataqarrab mutaqarrabun tadabbaro tadabbaro tadabbaru tadabburan tadabbarun bahwa mutadabbirun wadaka mutadabbarun tadabbar la tatadabbar mutadabbarun mutadabbarun tamassaka tamassaka maskaku tamassukan wa mutamassakan bahwa mutamassikun wadaka mutamassakun tamassak la tatamassak tatamasakun mutamassakun barokah tabarroka ya tabarroku tabarrukan wa mutabarrokan bahwa
waraka mutabarrokun tabarrok la tatabarrok mutabarrokun mutabarrokun. Wazannya tafa'ala, tambahannya tak di awal sama penggandaan ain, tambah tak sama huruf tengahnya digandakan. Kaidahnya menjadi mutawah, ya, fil. Kasaro pecah, kasaro menjadi pecah, menjadi. Gara-gara dipecah, makanya menjadi hasil dari suatu pekerjaan. Itu namanya mutawah. Yang kedua, takaluf memaksakan diri, kaburo besar, akab baro membesarkan diri. Ya, taju berani, tasyaja'a memberanikan diri. Yang ketiga, ittiqad Daud pasangan, azawwaja mengangkat sebagai pasangan, menjadikan sebagai pasangan. Menjadikan. Yang keempat, mujanabah menjauhi, hajada tidur malam, tahajjada ya tahajjadu tahajudan artinya menjauhi tidur malam. Makanya tahajjada itu menjauhi tidur malam, berarti memang itu mesti malam. Yang kelima, soirurah kejadian, kobrun tandus, takok paro menjadi tandus. Lukuk tadrijan terjadi secara bertahap. Syarifah minum asyarroba minum setelah jenis. Tolak alimah tahu ta'alama mencari tahu. Itu kaidahnya dari mujarad ikutkan babi. Ini ada 6 tadi ya. Sekarang kita teliti mencari bab 1 sampai bab 5. Ini ya so'ad itu asalnya ya tasok adu. Asalnya ya tasok adu karena taknya ini tidak terlengkap maka taknya diganti sok menjadi ya gimana ya sosok adu gitu ya. Ya sosok adu itu kalau ada 2 huruf itu kan harus diduam gitu ya. Terus yang pertama disukun, yang kedua juga menjadi ya sok menjadi 5. Kita baca asli aja ya. Tasok ada, ya tasok adu. Berusaha naiklah. Tasok, tasok, jangan tasok. Orang berusaha naik. Tasok, yang diusahakan untuk naik. Maksudnya usaha untuk naik. Tasok, bukan. Makanya sama seperti ini ya soal ya zakarun asalnya ya tadak karun sama ya jadi tahnya dengan kan dekat maka tahnya diganti dalam menjadi ya zadak ya zadak karun ada 2 dal maka di dua yang dekat itu kan jadi ya zadak karun kita baca saja ya tadak karun fi'il mudhari madinya tadak karo mudoreknya ya tadak karo ambillah pelajaran tadak karo jangan tadak orang mengambil pelajaran tadak yang di pengambilan pelajaran tadak turuh tadak asolna ini bab 1 ya asola fi'il madi mudoreknya silu makna harfiahnya memisah-misah ya. Jadi kalau wasol sambung, kalau wasol bisa memisah-misah jadi merinci diartikan menjelaskan. Sebetulnya artinya merinci. Wasola yufasilu perincilah. Pasti. Jangan orang merinci yang diperinci perincian. Tafsilan. Ini istighfar ini bapak dulu belum, istamtah ini juga bapak dulu belum. Ini aja ajalkah apa artinya engkau tentukan ajal, engkau tentukan batas waktu. Ajal batas waktu, ajalah menentukan batas waktu. Ajalah fi'il madhi mudhari'nya ajalah yunazil ajalah yu'adilu tentukanlah ajal. Adil jangan orang menentukan
ditentukan batasannya, dan makanya takjilan. Yundiruna mereka memperingatkan. Ila Pak Yang mudorek. madinya Angga. Anzaro yundiru, peringatkanlah. Anzir, jangan Latundir. orang memperingatkan, Mundir. diperingatkan. Mundir. Peringatan. Indah. Muhlika, zat yang membinasakan. Kalau orang ya orang, anak Allah tidak. Isim apa? Orang. Fa'il. Madinya telah misalkan ahlaka, mudoreknya Ahlaka yuhliku. binasakanlah, Ihlik. binasakanlah. Ahlik. Jangan Ratun. orang membinasakan, Muhlik. dibinasakan, Muhlak. pembinasaan. Tahli. Ahlaka yuhliku. Ihlak. Ihlak. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita pahami barang siapa Allah kehendaki bahwa dia memberi petunjuk padanya, maka dia akan lakukan hatinya untuk Islam. Dan barang siapa Allah kehendaki menyebutkannya, maka Allah berikan padanya untuk Islam. Akan dia terus meninggal ke langit, begitulah Allah menjadikan Allah yang tidak berilmu. Ya, sebetulnya ada orang yang Allah kehendaki diberi petunjuk, ada orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan. Tidak. Nah, bedanya apa? Orang tadi, orang. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah itu karena di hatinya ada kotor. Karena hatinya ada kotoran, maka dia tidak bisa menerima kotoran itu. Nah, secara positif hingga menjadi nanti ya ekor itu. Makanya nanti Islam itu orang yang bagaimana, orang yang membersihkan hal dan dunia dari segala kepentingan. Ya, segala kepentingan, itu, nasibnya, apalagi itu terus bernik, bernik, tensi, ya ada tensi. Jadi terbuka, artinya terbuka, bernik menerima kebenaran. Makanya itu harus yang logis, karena yang universal ya, pokoknya orang itu jujur menggunakan kata ini, hanya tanpa dipengaruhi oleh orang, mesti mereka akan menerima bisa, tidak, maka dadanya menjadi mudah dengan tidak mengikuti kebenaran. Tapi kalau sesatkan, nah jadinya banyak kotoran tadi ya, ada kepentingan dunia, ada ego, itu pribadi, ada fanatisme, kelompok, ada kepentingan dunia, ada tensi, gitu ya. Jadi orang yang menolak itu karena ada itu, dipenuhi oleh itu pikirannya, sehingga menerima kebenaran itu terasa untuk jadi sebenarnya katanya mengapa ya ini ya. Jadi kalau saya ini nanti banyak pertimbangan ya. Itu bagaimana kepentingan ya. Tapi bagaimana kalau saya punya ya macam-macam lah itu lah ya. Ya orang itu juga dengan kalau isi komen yang kedua dikarenakan apa memiliki ya. Jadi saking sempitnya dibayangkan seperti orang yang berusaha mencari gitu. Ini juga ulama mufasir dulu ya, klasik sama mufasir kontemporer. Kalau mufasir zaman dulu seperti orang yang berusaha, orang yang melakukan sesuatu yang tidak mungkin jauh. Orang tidak bisa menjadi dijangan om terbang satu lagi begitu beratnya begitu sulit. Tapi kalau ulama modern ya
seperti orang yang bisa menjadi langit, bahwa inilah informasi dari Al-Quran bahwa di sini itu ada ruang tidak. Jadi siapa yang mau berterima tidak bawa oksigen tidak akan katanya itu tidak bisa. Itulah gambaran orang yang menerima gambaran seperti orang yang tidak bisa dengar. Kenapa? Begitulah kalau jadikan kotoran. Karena hatinya kayak kotoran tadi. Kotoran apa? Kotoran dengan dunia. Subjektif. Apalagi atau fanatisme golongan kelompok, apalagi atau mungkin itu yang mengotori manusia sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Kok jadi nggak kedengaran ya? Ya, gitu. Terus, dan inilah jalan Tuhan engkau yang lurus, wahai Rasulullah ya. Jadi jalan Tuhan engkau yang lurus apa? Yaitu orang yang mengikuti akal dan hati seluruh secara apa? Secara objektif, rasional, logis, gitu ya. Itu jalan yang lurus. Lah, orang itu kalau melewati jalan yang lurus itu mesti tidak ada pilihan kecuali menerima kebenaran Al-Quran. Karena kebenaran Quran itu bisa dibuktikan secara rasional kalau orang itu jujur, paham ya? Itu. Makanya sebetulnya alat utama orang menerima petunjuk itu apa? Ya akal, gitu ya. Akal itu makanya ada hidayah namanya hidayah akliyah. Jadi akal tidak bisa berpikir jernih gara-gara tadi kepentingan-kepentingan tadi ya, yang ngotor-ngotori. Kalau dia jernih, akalnya berlaku jernih, mesti akal itu tidak ada pilihan kecuali menerima kebenaran. Karena kebenaran Quran itu secara rasional sudah tak terbantahkan. Yang lurus, maka sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka mengambil pelajaran. Betul. Jadi orang yang mau mengambil pelajaran, dia akan mendapatkan banyak penjelasan Allah dari Al-Quran. Jadi akal, itu mana ya? Akal digunakan secara objektif rasional, kemudian dengan sikap seperti itu, maka kebenaran Quran itu akan mudah dia terima, terus dia akan mendapatkan arahan-arahan bimbingan Allah melalui Quran yang sudah diterima oleh akal dan hatinya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ibarat apa ya, komputer itu berarti apa? Akal itu apanya? Akal. Nah, nggak ngerti juga. Jadi ada perangkatnya itu loh, perangkatnya. Terus diisi apa? Diisi apa? Program apa? Windows apa? Windows apa? Terus nanti dia mengambil sikap, mengambil keputusan berdasarkan arahan Quran yang Allah berikan itu. Nah, orang yang begitu itu, jadi otaknya dilakukan secara jernih sehingga dengan kejernihan akal bisa menerima kebenaran Quran, terus akhirnya mereka bisa mengambil petunjuk yang bersumber dari Al-Quran. Memang itu bimbingan langsung dari Allah. Orang yang begitu dapat apa? Mereka mendapatkan negeri keselamatan di sisi Tuhan mereka, dan dialah pelindung mereka. Allah menjadi pelindung mereka sebab apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi orang yang begitu tadi akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala kesusahan, dari segala kesulitan di akhirat. Gitu ya. Itu berarti makanya apa namanya objektivitas kita untuk menerima kebenaran apa adanya secara jujur, mengabaikan berbagai kepentingan yang lain itu sebetulnya tanda kemurnian ketauhidannya kepada Allah. Ya, gengsi enggak apa-apa, malu enggak apa-apa. Misalnya apalagi kepentingan dunianya hilang enggak apa-apa. Misalnya apalagi itu semua itu enggak dijadikan yang penting Allah
ridho gitu ya. Yang penting Allah ridho, kan ini kebenaran sudah datang. Apalagi yang apa namanya sikap apalagi yang bisa saya ambil kecuali menerima jadi apa namanya sudah siap menghadapi segala resiko. Kadang kan orang itu jujur, kadang ini ya, kadang terhina barangkali. Ya sebenarnya yang enggak juga, malah kelihatan gentle sebetulnya. Kalau dia berdebat, ya dia sudah terkenal orang alim, orang pinter. Kebetulan dalam hal itu hujah dia itu lemah. Terus berdebat di depan orang banyak. Kalau saya mengakui kebenaran dia kan jatuh namanya kan bisa jadi gitu ya. Nah, itu orang yang begitu itu berarti ternyata dia menerima. Itu tanda apa ya? Tanda bahwa dia itu tauhidnya murni. Begitulah yang dicontohkan oleh para salaf. Masa itu gitu, kalau udah berdebat ya kalau dia itu pinter, misalnya hujahnya banyak. Kebetulan dalam hal itu dia lebih lemah, ya sudah taslim. Ya saya mengakui memang Anda. Tidak ada malu, tidak ada. Malu, tidak ada, gengsi, tidak ada. Kalau sekarang kan gengsinya, ya. Kalau yang ngeyel aja gitu ya. Nah, itu berarti sudah dikuasai oleh ego. Sudah bukan akal dan hati, tapi dikuasai oleh nafsu. Berarti bukan penyembah Allah, tapi penyembah hawa nafsu. Nanti tidak akan dilindungi oleh Allah, karena bukan Allah pelindung mereka, ya karena nafsu itu. Dan pada hari Allah, itu teorinya begitu, tapi jelas prakteknya sulit ya. Kita mau jujur. Kita itu punya egonya masing-masing, punya subjektifnya masing, punya fanatismenya, itu ya masih. Jadi sulit. Tapi Quran itu ngajarkannya begitu. Dan pada hari Allah akan kumpulkan mereka semuanya nanti di hari kiamat ya. Lalu manusia ya dikumpulkan, jin juga dikumpulkan. Terus jin itu dibilangi oleh Allah, hei golongan jin, sungguh kalian telah mengambil banyak dari manusia. Maksudnya ternyata banyak manusia itu yang berhasil kalian ambil, kalian kuasai, kalian sesatkan. Gitu ya. Itu. Sehingga mereka itu berpaling dari ajaranku. Nah, ketika Allah bilang sama begitu sama jin itu loh, malah pelindung teman-teman jin dari golongan manusia itu mengatakan begini, wahai Tuhan kami, bukan mereka mengambil kita, gitu ya, tetapi sebagian kita mendapatkan kesenangan dengan sebagian yang lain. Paham ya? Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan, tidak kerjasama. Jin juga mendapatkan keuntungan dari kita, kita juga mendapatkan keuntungan dari jin itu. Akhirnya kami asik bersenang-senang kerjasama dengan jin. Nah akhirnya tahu-tahu sampailah kita pada batas waktu kami, pada kematian. Tahu-tahu kami sampai mati begitu. Maka Allah katakan nerakalah tempat tinggal kalian, kekal di dalamnya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali itu ada pendapat kok apa maksudnya itu? Yaitu antara dia mati sampai dibangkitkan. Itu saja. Yang mereka seperti tidur, gitu ya, yang tidak disiksa, tapi setelah itu siksa. Ya, yang dimaksud sebagian kami mendapatkan keuntungan itu apa? Jadi gimana? Mendapat kesenangan, bagaimana? Jadi gini, manusia mendapatkan kesenangan dari jin, maksudnya para dukun-dukun dan orang yang minta jasa ke dukun, gitu ya. Itu kan gini, misalnya minta apa sama jin, minta diberi kekayaan, misalnya ya, minta supaya awet muda, minta apa, ya macam-macam gitu ya. Itu kan keuntungan keuntungan manusia dari mereka, gitu ya. Lah keuntungannya jin apa? Keuntungan jin nanti jin itu gini, kalau kamu ingin begini, kamu harus begini, disuruh melakukan amal-amal yang seperti ritual, gitu ya. Padahal ritual itu tidak sesuai yang disyaratkan oleh Nabi. Nah, jin itu senang bangga, ya. Bangga apa? Bahwa ternyata dia lebih taat saya daripada kepada nabinya. Paham ya? Jadi, misalnya ada, kalau kamu tokomu kepingin laris, ya gampang. Setelah asar kamu sholat 2 rakaat. Ya, misalnya gitu. Kan gitu ya. Padahal kan tidak ada sholat 2 rakaat asar itu. Nah, tapi dia lakukan betul-betul tokonya laris, gitu ya. Nah, jinnya senang. Keuntungan jin apa? Bahwa orang itu mentaati dia, padahal itu bertentangan dengan ajaran nabinya. Nah, keuntungan orang yang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh jin itu. Akhirnya dia asik kerjasama dengan jin, tahu-tahu mati. Akhirnya kekal di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sudah terjerumus kepadanya. Dan begitulah kami kuasakan sebagian orang dolim itu pada sebagian yang lain. Sebab apa yang telah mereka usahakan.
Jadi itu bagian dari sunatullah apa? Orang yang dolim akan dikuasakan oleh Allah kepada orang dolim yang lain. Itu. Gara-gara dia dolim tadi, apa namanya? Tidak menggunakan akalnya secara jujur, secara objektif, secara rasional, tapi malah dikuasai oleh hawa nafsu, kepentingan dunia, macam-macam. Akhirnya Allah membuat mereka itu bisa dikuasai oleh jin. Jadi jin yang dolim. Jadi orang dolim dikuasakan oleh Allah kepada orang dolim. Jadi maka ada riwayat ma min dolim illa sayibla bidolim. Tidak ada orang dolim kecuali akan diuji oleh orang dolim yang lain. Orang yang suka nipu-nipu nanti akan ketemu penipu yang lebih ulung dari dia akan ketipu. Gitu. Gitu. Termasuk dan ya anak yang durhaka nanti akan dia mendapatkan anak yang durhaka sama dia. Gitu ya. Menantu yang durhaka nanti dia akan punya menantu. Itu bagian dari sunatullah ya, bahwa orang dolim akan Allah kuasakan kepada orang dolim yang lain atau makhluk lain yang dolim. Nah, kemudian karena ternyata banyak orang sesat, jin ya begitu, manusia ya begitu, tidak. Akhirnya Allah tegur mereka semua, golongan jin dan manusia, kenapa kamu itu menjalani kehidupan dunia seperti itu? Apa belum datang padamu para rasul dari kalian yang mereka mengisahkan kepada ayatku dan mereka memperingatkan kalian tentang pertemuan hari ini, hari kiamat? Maka mereka mengatakan, ya wahai Allah, kami bersaksi atas diri kami, memang mereka itu sudah datang kepada kita, tetapi kita itu mengabaikan mereka. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa? Dengan kecenderungan kami, dengan kepentingan kami, gitu ya. Akhirnya mereka terbujuk oleh kehidupan dunia dan mereka bersaksi atas diri mereka bahwa mereka dulu memang kafir. Ya Allah, memang saya mengakui sejujur-jujurnya, memang saya dulu menjalani kehidupan dunia dengan kekafiran. Jadi ngaku nanti ya, ngaku ketika sudah ditanya oleh Allah. Tapi pengakuan seperti itu sudah tidak ada gunanya. Ya. Demikian itu apa? Allah tanya seperti itu, kamu tuh kok bisa begitu sih? Apa tidak ada Rasul, tidak ada Nabi, tidak ada ajaran, gitu ya? Sehingga mereka masuk neraka. Demikian itu Allah tanya seperti mereka, Allah kirimkan para Rasul seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan engkau tidak akan membinasakan negeri itu dengan aniaya, sedangkan penduduknya lalai. Paham ya? Maksudnya lalai itu apa? Lalai itu tidak ngerti ajaran. Paham ya? Jadi Allah tidak akan binasakan kalau penduduknya lalai. Belum dikirim pemberi ajaran, nah kok dibinasakan? Berarti Allah dolim, gitu ya. Berarti lalai. Apa namanya, penduduknya tidak ngerti apa-apa, memang tidak diajari, terus maksiat, terus musyrik. Lah kok dibinasakan? Berarti Allah itu dolim. Allah tidak dolim, gitu ya. Allah tidak membinasakan negeri dengan kezaliman, sedang penduduknya lalai. Lalai itu tidak ngerti ajaran. Belum mendapatkan ajaran. Jadi Allah kirimkan dulu para rasul, para nabi membawa ajaran, terus ditentang, barulah Allah membinasakan. Allah kirim itu bukannya buruk. Bukan. Jadi lalai artinya dalam memang tidak ngerti ajaran, kan Allah belum kirimkan, Allah belum ajarkan. Tidak akan Allah. Seperti jahil gitu. Ya. Seperti jahil. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Wadah, monggo. Ini Ustadz, mohon maaf. Kalau orang yang di daerah terpencil banget tidak terjangkau oleh ajaran-ajaran Islam, katakanlah begitu ya. Jadi dia tidak tahu apa-apa karena memang belum mendapatkan pengetahuan tentang itu. Itu apa bisa dikatakan lalai, Ustadz? Ya, lalai. Lalai dalam pengertian belum tahu, belum ngerti. Lalai itu pengertian itu seperti itu. Lalai tidak tahu ajaran. Sehingga mereka terus hukumnya bagaimana itu? Ya tidak apa, ditoleransi. Ya, nanti ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka bisa protes. Gitu, ya Allah, saya begini itu gara-gara risalah engkau itu sama sekali tidak menyentuh kami. Gitu ya. Andaikan sampai kepada kita, misalnya kita tidak akan menyekutukan engkau, tidak akan. Jadi gitu. Jadi alasannya diterima. Gitu. Diterima. Namanya ashabul fatroh, gitu ya.
Ashabul Fatrah, satu kelompok kaum yang pada masa kekosongan yang sama sekali risalah itu tidak sampai kepada mereka. Mereka. Itu Hmm. masuk surga, ya orang begitu itu masuk surga. Masuk neraka terus dikeluarkan karena mereka punya alasan untuk membenarkan sikap mereka. Hmm. Hmm. Jadi memang bisa membela diri Ustadz ya. Dan ya gitu. Itu karena ada ayat apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Ini dia. Kami tidak akan menyiksa sehingga kami utus seorang rasul. Loh, kepada mereka itu loh. Ajaran rasul sama sekali tidak sampai. Maka mereka tidak akan disiksa. Hmm. Gitu ya. Itu ada lagi Terima yang kasih Ustadz. lain. Nggih, Ini sama-sama. nggih. Mau tanya tentang yang ciri orang yang tadi mendapatkan petunjuk itu kan lapang dada. Ya, lapang pikiran, Nah, lapang hati, lapang dada. iya, iya. Nah, itu seperti apa Ustadz? Setenang apa beliau itu? Sementara kan manusia itu dalam pelajaran yang lalu itu kan juga ada cemas gitu misal kalau manusia itu ada takut, ada cemas, ada. Nah, itu seberapa besar sifat kemanusiaannya itu eh, dan bagaimana dia itu bisa mencapai lapang dada ini. Ya, ya tadi itu bahwa apa namanya, Tidak stres sama sekali gitu. ya, jadi dia itu memurnikan ketaatan kepada Allah semurni-murninya. Jadi tidak ada yang diharapkan kecuali ridho Allah. Tidak ada cita-citanya kecuali menjadi kekasih Allah. Gitu ya. Tidak ada yang dijadikan tujuan hidupnya, tempat bersandarnya, gitu ya. Itu kecuali Allah. Jadi yang lain itu sudah tidak ngefek ya. Orang begitu itu mesti tenang, gitu ya. Itu tidak ada gengsi, tidak ada malu, tidak ada apa lagi, tidak ada khawatir apa, tidak ada. Pokoknya Allah ridho, dia lakukan itu. Ya, orang begitu ya mesti kan bersandarnya kepada Allah. Jadi ya, nah, orang yang begitu itu biasanya malah akan mendapatkan karunia yang tidak terkira. Ya, itu kalau di Al-Quran, kalau di sejarah Islam dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, gitu ya. Malah mendapatkan berbagai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Orang itu kan nggak mau. Nanti kalau kita itu untuk Allah terus nasib kita bagaimana kan gitu ya. Jadi sibuk mikir nasibnya, ya mikir kepentingannya aja gitu ya. Itu akhirnya kewajibannya kepada Allah terbengkalai. Loh, apa yang menentukan nasib itu diri kamu kan ya? Apa pengaruhnya diri kamu terhadap nasib yang akan semua itu dalam genggaman Allah. Gitu. Cuma memang prakteknya itu berat ya, itu harus orang murni tahu. Jujur semua orang itu punya subjektivitas masing-masing ya, dan tidak bisa lepas dari kepentingan dunia. Jadi orang itu gitu, kalau gitu tuh dipuji sama ya Allah ini tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Itu disenangi sama dibenci orang tidak ada bedanya. Ya, mendapatkan uang, kehilangan uang, tidak ada bedanya. Jadi semua itu tidak pengaruh sama. Bukan kelas tinggi ya. Kita kan belum kelas itu. Kita masih kelas TK, PAUD ya. Tapi Al-Quran mengajarkan kita harus naik ke tingkat itu. Ya mungkin aja suatu saat sebelum meninggal bisa ya gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Gitu. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nanti.
Matur nuwun. Loh, enggak iso.